Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Florence. Saya ingin menanyakan terkait kondisi pasien Tuan Kevin, Bu. Ya, silakan apa yang kamu tanyakan? Saya ingin melakukan pengkajian psikososial dan saya ingin mendapatkan data-data mengenai kondisi kesehatan pasien. Dan saya berharap pasien dapat bekerja sama dengan saya, Bu. Baiklah, saya akan memberikan data-data kesehatan pasien Tuan Kevin. Silakan lakukan pengkajian psikososial terhadap Tuan Kevin dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan pasien. Baik, Bu. Selamat siang, Bapak Kevin. Selamat siang, Suster. Perkenalkan, saya Suster Florence. Saya yang akan merawat Bapak siang ini hingga sore hari. Boleh saya lihat bilang nama Bapak? Bisa Boleh? sebutkan nama dan tanggal lahirnya Bapak? Ya, nama saya Kevin, 18 April tahun 2000. Baik, Pak. Baik, sudah sesuai ya Bapak. Saya tutup sampirannya Bapak. Sebelumnya untuk posisi Bapak, apakah lebih nyaman berbicara sambil berbaring atau duduk? Lebih nyaman duduk aja, Suster. Oke, baiklah. Saya akan duduk berhadapan dengan Bapak ya. Baik. Saya cuci tangan dulu ya, Pak. Nah, baik, Pak. Saya mulai dengan menanyakan identitas Bapak. Coba sebutkan nama lengkap dan usia Bapak sekarang. Nama saya Kevin, usia sekarang 21 tahun. Maaf sebelumnya, Pak. Apakah Bapak sudah atau belum menikah? Saya belum menikah, Sus. Boleh Bapak sebutkan kepercayaan yang dianut beserta suku Bapak? Kepercayaan saya Yesus Kristen, suku saya itu suku Dayak, Sus. Dalam berkomunikasi sehari-hari, biasanya Bapak menggunakan bahasa apa ya? Saya menggunakan bahasa Indonesia, Sus. Oke, boleh Bapak sebutkan pendidikan terakhir dan pekerjaan Bapak sekarang? Pendidikan terakhir saya yaitu SMA dan sebut saya masih mahasiswa. Bapak, boleh Bapak sebutkan alamat tempat tinggal Bapak? Alamat saya itu Jalan Jenderal Sudirman nomor 20. Oke, jadi bagaimana kondisi Bapak sekarang? Apakah Bapak ada merasakan keluhan? Saya masih ada sedikit merasakan nyeri di sekitar area bekas operasi, Sus. Nyeri seperti apa ya Pak yang Bapak rasakan? Apakah seperti tertusuk, tertimpa benda berat, atau terasa ditekan? Saya merasakan seperti tertusuk-tusuk, Sus. Menyebar Pak? Tidak, Sus. Oke, kalau boleh tahu, Bapak dari skala 1 sampai 10, Bapak menilai nyeri saat beraktivitas dan beristirahat berapa ya? Untuk saat beraktivitas 4, untuk saat beristirahat 2. Oke, baik ya Pak. Berarti beraktivitas 4 dan beristirahat 2 ya Pak. Saya akan melanjutkan memeriksa TTP Bapak dan mengobservasi luka Bapak ya. Baik, Sus. Dari hasil pemeriksaan tadi, tekanan Bapak 110/90 ya Pak. Nah, lalu nadi Bapak 105 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, lalu suhu Bapak 36,8. Terus tidak adanya kemerahan sekitar balutan Bapak ya. Terkait operasi yang dialami oleh Bapak, bagaimana apakah ada hal yang mempengaruhi kondisi psikologis Bapak karena peristiwa yang Bapak alami? Saya merasa shock dan sangat tertekan mengalami peristiwa kecelakaan tersebut. Di mana saya harus kehilangan salah satu kaki saya, dan ketika saya melihat dari saya yang sudah diamputasi, saya langsung menangis. Baiklah Pak, anggota keluarga Bapak mempunyai riwayat gejala seperti itu yang tidak dapat dilihat atau didengar orang lain? Tidak, Sus. Gejala seperti marah yang sulit dikendalikan? Tidak, Sus.
keluarga Bapak mempunyai gejala seperti berubah dengan cepat dari pagi ke kemudian? Tidak juga, Sus. Apakah anggota keluarga sulit menjalin komunikasi dan dengan orang lain atau lingkungan sekitar? Tidak, Sus. Apakah anggota keluarga Bapak juga mempunyai gejala seperti mengurung diri dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain? Untuk ini, ya Sus, karena anggota keluarga saya mempunyai pengalaman traumatis, sering dibully, sehingga sekarang enggan untuk berinteraksi dengan orang lain. Itu ya. Apakah Bapak mempunyai trauma pada otak atau kepala Bapak? Tidak, Sus. Dan apa Pak sebelumnya, apakah Bapak pernah menerima pengobatan terkait kesehatan? Tidak ada, Sus. Apakah Bapak juga sebelumnya pernah mengkonsumsi obat terlarang dan alkohol? Tidak untuk kedua-duanya, Sus. Baik ya Pak. Berdasarkan usia Bapak sekarang, Bapak masuk dalam fase dewasa. Menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan maupun tujuan yang ingin dicapai pada fase ini? Saya sekarang berfokus untuk menyelesaikan pendidikan dan membangun karir untuk mencapai tujuan hidup saya. Bagaimana perasaan Bapak saat menjalani kondisi Bapak sekarang? Saya merasa malu karena kehilangan salah satu kaki saya. Karena saya tidak langsung mengganggu penampilan fisik saya, sehingga saya juga cemas tentang pandangan orang terhadap saya pada saat itu. Bagaimana Bapak menjelaskan ideal diri Bapak? Saya ingin berguna untuk keluarga dan tidak ingin menyusahkan mereka karena kondisi saya sekarang. Bagaimana dengan peran Bapak? Saya berperan sebagai seorang anak dalam keluarga dan sebagai mahasiswa. Bagaimana pendapat Bapak terkait harga diri Bapak? Saya merasa rendah karena saya tidak dapat beraktivitas seperti biasanya dengan kondisi saya sekarang. Bagaimana pola asuh dalam keluarga Bapak? Pola asuh demokratis, di mana orang tua saya menghargai kebebasan saya sebagai anak dalam keluarga, namun tetap dalam bimbingan orang tua saya. Bagaimana cara Bapak untuk menghadapi semua masalah? Biasanya saya memilih untuk diam terlebih dahulu. Setelah emosi saya stabil. Saya mencari jalan keluarnya. Bagaimana kebiasaan Bapak saat marah? Biasanya saya lebih memilih untuk menyendiri dan mendengarkan musik saja. Apakah Bapak memiliki pengalaman traumatis? Tidak, Sus. Bagaimana arah pola komunikasi di dalam keluarga Bapak? Dalam keluarga saya biasanya cenderung lebih bertukar pendapat dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam keluarga Pak? Biasanya pengambilan keputusan dari oleh ayah sebagai kepala keluarga. Apakah keluarga Bapak memiliki kegiatan rekreasi keluarga? Biasanya pada akhir pekan biasanya kami menghabiskan waktu makan bersama. Apakah Bapak pernah mengalami kehilangan baik dalam bentuk orang terkasih atau barang berharga? Pernah, Sus, nenek saya. Kapan terjadinya peristiwa tersebut, Pak? 5 tahun yang lalu, Sus. Bagaimana perasaan Bapak terhadap peristiwa tersebut? Dalam peristiwa tersebut saya bisa menerima. Bagaimana respon Bapak ketika mengalami peristiwa tersebut? Saya mencoba untuk menerima dan melanjutkan kehidupan saya, Sus. Biasanya orang yang paling dekat dengan Bapak siapa? Keluarga saya, Sus, paling dekat sama bapak saya, Sus. Saat Bapak sakit, apakah keluarga Bapak ada yang menemani? Ia sering menemani, Sus. Apakah keluarga Bapak ada mengikuti salah satu organisasi selama ini?
Tidak ada sih, Sus. Mungkin hanya sedang mengikuti kegiatan gereja saja. Apakah dalam keluarga Bapak Anda memiliki tokoh yang menjadi Tidak ada, Sus. menurut Bapak dalam pengelolaan keuangan keluarga Bapak apakah sudah baik atau tidak? Sudah baik sih, Sus. Bagaimana dalam pendidikan di keluarga Bapak? Apakah sudah tercapai dengan baik? Menurut saya sudah tercapai karena orang tua saya dapat menyekolahkan saya sampai tamat, Sus. Bagaimana keyakinan terhadap masalah yang Bapak hadapi hingga dapat menguatkan Bapak? Saya yakin masa yang saya hadapi saat ini pasti akan Tuhan berikan jalannya sampai jalan yang terbaik bagi keluarga kami, Sus. Dalam bersosial atau dalam perekonomian, apakah Bapak ada yang membuat Bapak tertekan? Dalam sosial, mungkin saya merasa tidak ada tekanan yang saya rasakan. Namun, dan keluarga selalu mendukung saya selalu. Hanya saja saya kepikiran bagaimana biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk operasi saya dan membebani mereka. Baik, Pak. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Sudah sedikit lega dan tenang, Sus. Baik, kalau begitu. Apakah Bapak bisa menceritakan kembali apa saja yang telah kita bahas tadi? Tadi Suster sempat menanyakan kondisi saya juga menceritakan kondisi dan juga perasaan saya. Suster juga memberikan beberapa pertanyaan lainnya terkait saya. Baik, Pak. Apabila nanti ada hal-hal lain yang tadi belum sempat diceritakan, bisa Bapak simpan dulu dan nanti disampaikan pada pertemuan yang selanjutnya di hari lusa besok pukul 9. Kita akan bertemu kembali. Tujuannya saya di sini adalah membantu Bapak untuk mengatasi perasaan penolakan terhadap kondisi Bapak saat ini, agar Bapak dapat menerima kenyataan yang Bapak hadapi. Apakah Bapak bersedia untuk bertemu kembali di waktu dan jam yang sudah saya sebutkan sebelumnya? Ya, saya setuju, Sus. Lusa besok kita akan bertemu lagi pukul 9. Baik, kalau begitu saya permisi dahulu ya Bapak. Apabila Bapak membutuhkan sesuatu bisa memencet bel saja. Terima kasih. Yesus, terima kasih.